business then. Sekitar 640 meter dari sebelah timur dari Benteng Marlborough terdapat kompleks pemakaman kuno sejak zaman Fort York, kompleks pemakaman Citra. Di situ banyak kita lihat nisan-nisan yang berasal dari abad 18 yang tertua dari tahun 1775. Pemakaman ini digunakan oleh orang-orang Belanda juga. Jadi setelah Bengkulu diduduki oleh Belanda, pemakaman tersebut masih tetap difungsikan. Makam Inggris tadi adalah salah satu kekunoan masa kolonial di Bengkulu yang tidak terlepas dari Benteng Marlborough. Pada masa lalu, Benteng Marlborough merupakan basis pertahanan Inggris untuk melindungi wilayah monopoli Inggris di Bengkulu dalam perdagangan lada. Benteng ini dibangun dari tahun 1714 hingga tahun 1719 sebagai jawaban atas ancaman Belanda VOC. Nama Marlborough dipakai untuk menghormati Sir John Churchill, seorang bangsawan Inggris yang diberi gelar Duke of Marlborough berkat jasanya memenangkan sebuah peperangan. Bagian depan benteng tidak mempunyai ruangan, hanya berupa lorong menuju ke jembatan yang menghubungkan dengan bagian dalam benteng. Benteng ini memiliki bagian depan yang terpisah dari bangunan utama. Pada sudut-sudut bangunan utama terdapat bastion. Sekilas, denah bangunan ini berbentuk seperti kura-kura. Bagian depan adalah kepalanya dan bastion-bastion sebagai kakinya. Petang-petang yo adik menuai padi, masuk di kambutnya sayang di kebek kain. Abang bimbang yo adik mendua hati, kalu-kalu yo sayang ado yang lain. Elo elo puke ikan yo bakerang-kerang, kalulah tepi ke teruslah dipandang-pandang. Elo elo puke ikan yo ikan tenggiri, kalulah tepi ke marola mengikek janji. Masak serau yo abang tampulu. Di bastion barat terdapat ruangan yang dulunya berfungsi sebagai penjara. Ruangan penjara ini tidak mempunyai ventilasi, sehingga dingin dan lembab. Pasar baru yo adik kampung Kepiri. Pada langit-langit lorong ruangan penjara terdapat gambar-gambar goresan arang yang berbentuk binatang seperti burung, gajah, dan harimau.
Belum jelas apakah gambar-gambar itu dibuat semasa benteng Marlborough dikuasai Inggris atau justru pada zaman Jepang. Elo elo puke ikan yo ikan tenggiri, kalulah tepike marola mengikit janji. Sebelum kedatangan Inggris, di Bengkulu sebenarnya telah tumbuh kerajaan-kerajaan. Di Bengkulu ini bukan sebagai sebuah kerajaan yang seperti gambarkan di Jawa ya. Biasanya memang komunitas ada kerajaan Sungai Serut, terus ada kelanjutan Sungai Lembu, ada juga Sungai Kita, ada kerajaan Silda, ada Mungko-Mungko, bahkan di balik itu ada juga di tempat-tempat lain ada kerajaan, tapi ini dalam dongeng ya, Pinang Berlaku. Memutar sugi, kalau itu yo adi kerenyo. Pada abad ke-16, selain kerajaan Sungai Serut, juga tumbuh kerajaan Jenggalo dan kerajaan Selebar. Hingga abad ke-17, Bandar Selebar berkembang maju dan menjadi pusat perdagangan lada dan hasil bumi yang ramai dikunjungi oleh pedagang Nusantara dan pedagang asing. Sebetulnya kedatangan bangsa Inggris ke Bengkulu dapat dikatakan secara tidak disengaja. Pada abad 17, ketika perdagangan lada di Banten dimonopoli oleh VOC, EIC dicari daerah lain untuk dijadikan pos dagangnya. Karena kesalahan kompas, mendarat di Bengkulu. Padahal mereka berencana untuk berlayar ke Pariaman. Kedatangan Inggris disambut baik oleh penguasa Selebar dengan memberikan lahan di tepi Sungai Bengkulu sebagai pos dagang. Pos dagang ini kemudian dikembangkan sebagai benteng, yaitu Fort York. Ini kan ada tanah-tanah yang nggak datar ini digali loh, Mas. Ada yang dapat penduduk. Ya, sama penduduk dianggap ada barang-barang antik katanya. Karun. Kata karun. Tuh, jadi tanahnya nggak datar, ini ada tikung. Iya. Di bekas Fort York hanya ditemukan serakan batu kuno dan lahan ini tampak lebih tinggi dari lahan di sekitarnya. Benteng York hanya berdiri 29 tahun. Lingkungan sekitar Benteng York berupa rawa-rawa, sehingga sering mendatangkan penyakit. Bahkan, pagar benteng yang menghadap laut sering rusak diterpa ombak. Pada tahun 1714, Gubernur Jenderal Joseph Collet memilih pantai Teluk Bengkulu untuk mendirikan pos dagang dan benteng yang baru. Benteng baru ini bernama Fort Marlborough. Keletakan benteng berada di kurang lebih 18 meter di atas permukaan laut. Di sebelah utara benteng terdapat sebuah bukit kecil yang dikenal dengan nama Tapak Padri. Lukisan Joseph C. Stadler menggambarkan bahwa bukit ini digunakan oleh Inggris EIC untuk mengawasi perairan di sekitar benteng Marlborough.